Menjelang Hari Pahlawan 10 November 2025, ada satu nama yang bikin ya gue pun juga agak kaget ya, yaitu Soeharto. Simpelnya, karena beliau ditetapkan jadi pahlawan nasional. Yes, Soeharto buat yang nggak tahu sejarah, Presiden Orde Baru, 32 tahun dia berkuasa, lengser lewat reformasi 1998. Dan sekarang Soeharto resmi terima penghargaan tertinggi dari negara. Nah ini ya, pertanyaan yang jadi polemik masyarakat adalah layak atau nggak layak. Di satu sisi punya impact gede ke ekonomi kita waktu itu, di satu sisi banyak ya hal-hal yang mungkin nggak bisa terlalu gue sebut di sini. Tapi satu yang lainnya ya isu pelanggaran HAM dan teman-temannya. Pertanyaan pertama, kenapa 2025? Karena tahun sebelumnya MPR baru menghapus nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 1998 yang dulu tuh jadi payung hukum simbolik untuk pemberantasan KKN. Artinya secara administratif halangan hukum terhadap nama Soeharto akhirnya udah dicabut. Ada legal pathway-nya lah untuk dapat gelar kehormatan. Nah jadi pertanyaannya kan legally oke, udah bisa nih diajuin, tapi apakah layak? Ada news juga jadi pahlawan nasional, ahli warisnya tuh menerima tunjangan 50 juta per tahun seumur hidupnya. Gue yakin kepecah sama beberapa kubu. Ada yang bingung, ada yang geram, ada yang malah happy banget. Karena zamanku toh. Yang happy, Pak Soeharto tuh dulu bapak pembangunan, pantaslah dapat gelar itu. Terus ada di sisi lain, wait, ini bukan sekedar penghargaan, jangan-jangan ini proses whitewashing sejarah klan kita. Bahkan ada beberapa statement dari korban Orde Baru yang langsung nyebut pelecehan terhadap para korban. Atau ya simpelnya bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Karena untuk mayoritas masyarakat ya mungkin dilihat dari grassroots, bukan masalah title atau medali, tapi ingatan atau memori kolektif dari orang yang ngalamin di masa-masa itu. Dan kalau ada luka sejarah yang belum sembuh sampai sekarang, ya itu pasti orang yang bakal teriak paling keras. Karena beliau, atau Pak Soeharto ini bukan cuma nama, dia simbol. Memang dari pembangunan, dari represi, dari pertumbuhan, dari penindasan, dari kemajuan, sampai gelar korupsi. Jadi sebelum kita bahas positif sama negatifnya, kita bahas fakta-fakta dasarnya dulu ya. Balik lagi ke meja pelajaran sejarah pas kalian sekolah dulu. Jadi Pak Soeharto lahir 1921, wafat di tahun 2008. Presiden kedua Republik Indonesia. Naik ke tampuk kekuasaan setelah G30S 1965 jatuhin Pak Soekarno. 32 tahun berjaya. Nah, selama eranya beliau itu baru dikenal sebagai Orde Baru. Slogannya stabilitas politik. Nyatanya, netizen bilang ya, otoritarianisme, yaitu keras. Gue ngomong apa, ikutin. Nah, di waktu yang sama, ekonomi Indonesia waktu itu tumbuh pesat. 7-9% per tahunnya, swasembada beras, infrastruktur besar-besaran, tingkat kemiskinan turun drastis. Nah, makanya waktu itu beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Tapi di satu sisi koin juga dikenal sebagai simbol KKN. Ini menurut kutipan ya, Transparency International pernah nobatkan Pak Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia. Estimasi kekayaan haramnya itu sekitar 35 miliar dolar. Dan akhirnya di akhir 32 tahun itu, pas tahun 1997-98, pas krisis ekonomi melanda, ya ini warga-warga lapar, nggak bisa kerja, marah lah, dan Soeharto lengser, reformasi dimulai. Nah makanya waktu itu warisan politik Pak Soeharto jadi medan pertempuran memori nasional. Ada yang bilang pahlawan, ada yang bilang penjahat, cuma yang pasti gelar kehormatan, gelar pahlawan nasional, bro. Ini bukan penghargaan sembarangan. Ini simbol pengakuan tertinggi dari bangsa. Yaitu cerita singkatnya kenapa ini jadi polemik yang memicu banyak kontroversi. Siapa yang benar? Ya kita harus lihat ini secara kritis. Coba ya gue bahas ini dari dua angle. Pertanyaan paling gedenya, pantas nggak sih Soeharto disebut pahlawan nasional? Yang bisa dibilang positif dari beliau adalah arsitek besar dari Republik Indonesia modern. Jangan lihat sisi diktator atau sisi korupsi dan lain-lain. Intinya ada kontribusi nyata. Dan kalau dilihat dari sisi hukum, ini kubu yang punya satu argumen kuat. Pak Soeharto nggak pernah divonis bersalah. Tuduhan korupsi waktu itu dihentikan karena alasan kesehatan. Bahkan Dewan Gelar Pahlawan Negara secara resmi nyatakan Soeharto memenuhi syarat formil. Jadi emang nggak ada halangan administratif, jalannya dibuka untuk beliau diusulkan. Premisnya gini, gampang loh kita bilang dia jelek, gampang dia korupsi dan lain-lain, tapi kita harus ingat jasanya, bukan cuma ngeliat dosa masa lalunya. Pak Soeharto berperan aktif dari perang kemerdekaan. Orang suka lupa, dia ikut serangan umum 1 Maret di 1949 di Yogyakarta. Itu bukan aksi kecil loh, itu titik balik. Pas dunia mulai ngakuin eksistensi Republik Indonesia yang lagi dijajah ulang sama Belanda. Nah dari sana karir militernya makin solid, akhirnya jadi tokoh yang mengakhiri kekuasaan Soekarno dan membangun Orde Baru. Jadi menurut mereka, rekam jejak perjuangannya itu jelas dan itu layak untuk dikenang. Makanya yang di G30S 1965, pas negara hampir runtuh
runtuh, kekacauan di mana-mana, siapa yang turun tangan? Pak Soeharto. Versi Orde Baru nyebut Pak Soeharto lah ini yang menetralisir PKI, amanin Pancasila, stabilin negara dari ancaman disintegrasi. Pak Harto yang nyelamatin Indonesia dari kekacauan total. Mereka bilang itu bukan sekedar jasa, tapi pengorbanan yang nyata untuk keutuhan bangsa. Nah, di sisi perjuangannya, ada satu sisi lagi yang kita harus lihat, yaitu sisi ekonomi. Ini kartu utamanya nih. Karena pas beliau berkuasa, ekonomi Indonesia tuh porak-poranda, hiperinflasi, kemiskinan ekstrim, cadangan devisanya cekak. Tapi pas di tangan Soeharto, Indonesia bangkit. Inflasinya turun, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 7% selama 2 dekade penuh. Di 1984, kita swasembada beras, dan itu diakuin sama FAO. Dapat penghargaan internasional karena ketahanan pangan. Kemiskinan itu turun dari sekitar 60% ke 11% di tahun 1996. Kenapa namanya Bapak Pembangunan? Karena jaringan listrik itu masuk desa, jalan aspal sampai pelosok, puskesmas, sekolah, transmigrasi, KB. Kelihatannya hasilnya itu bukan retorika politik doang, tapi hasil yang mereka rasain di era itu. Dan peran internasionalnya, pendiri ASEAN, aktif di gerakan non-blok Indonesia jadi emerging power di Asia Tenggara. Nah udah nih, kita udah rekap nih bagus-bagusnya. Pendukung bilang, kalau Soekarno dan Hatta dapat gelar pahlawan, kenapa presiden terlama dan paling sukses dalam pembangunan nggak dapat? Muncullah satu filosofi, mikul duwur mendem jero. Angkat tinggi jasanya, pendam dalam-dalam kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita terlalu sibuk memperkarakan masa lalu, kapan bangsa ini bisa menghargai kontribusi para pemimpin? Jadi mengajak kita untuk berani memaafkan, menghormati, bukan bangsa yang terus hidup dalam dendam sejarah. Makanya, oke, ini kubu yang Soeharto wajar untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, selanjutnya topik yang agak serem gue bahas. Kenapa bukan Soeharto? Nah, gelombang penolakan gedenya ini bukan cuma dari aktivis, tapi ada sejarawan, akademisi, korban Orba, dan masyarakat sipil luas. Buat mereka, ide kasih gelarnya itu bukan keliru, bukan kayak, oh ini salah nih, tapi ini menyakitkan. Bukan masalah beda pandangan, tapi dianggap sebagai penghinaan terhadap sejarah dan keadilan. Pertama, dan yang paling keras disorot, itu pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah rezim Soeharto. Ya, selepas G30S 1965, Indonesia dibilang masuk fase gelap lah, secara HAM ya, karena ratusan ribu orang di atas tuduhan simpatisan PKI. Data akademik sama investigasi nunjukin angka korban bisa sampai 500.000 sampai 1 juta nyawa. Dan again, gak ada pengadilan, gak ada proses hukum, gak ada yang ditahan bertahun-tahun, bahkan gak ada yang tahu kesalahannya apa. Pulau Buru jadi penjara politik massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan trauma turun-menurun. Semua tuh berakar dari sana. Dan itu belum termasuk tragedi Tanjung Priok, Talang Sari, di Timor Timur, operasi militer di Aceh, Papua, dan penculikan aktivis di 1997-98. Buat banyak orang, Pak Soeharto ini bukan simbol penyelamat, tapi pelaku represif terbesar pasca kemerdekaan. Kita merdeka, tapi kita nggak merdeka sebenarnya rakyat. Nah, ini emang jadi penolakan paling gedenya. Yang kedua, masalah korupsi. Dan bukan sembarang korupsi. Ini yang dikutip lah sama internasional. Estimasi punya kekuasaan haram yang menghasilkan kekayaan sampai 35 miliar dolar. Yang tadi sempat gue sebut ya, pernah dinobatkan bukan pahlawan nasional, tapi pemimpin paling korup di dunia. Dan sebenarnya bukan pas zaman itu doang. Banyak yang bilang anak-anaknya dan kroni bisnisnya menguasain hampir semua sektor ekonomi lewat monopoli, kong-kaling-kong kekuasaan, bisnis ini, wah pasti ada nih turunannya dari Pak Soeharto. Jadi ada yang kebawa sampai sekarang nih. Karena gerakan reformasi 1998 lahir justru karena rakyat udah ada kutip muak sama model kepemimpinan yang identik dengan Soeharto. Jadi buat mereka gimana mungkin simbol KKN malah dapat gelar pahlawan. Nah, yang ketiga soal pertanggungjawaban. Sampai hari ini hampir semua pelanggaran berat di era Orde Baru belum pernah diadili secara tuntas. Kalau secara legal, memang kita nggak tahu yang salah siapa. Soeharto wafat tanpa pernah duduk di kursi terdakwa. Dan mayoritas pelaku pelanggaran HAM tetap eksis dan bahkan ada yang masih berkuasa. Nah, jadi udah mulai kerasa kan kubunya tuh ngeliat dari angle mana aja. Kontras bilangnya ini menabur garam di luka yang belum mengering. Nah, makanya nge-summarize di apakah ini effort untuk whitewashing sejarah. Karena gelar pahlawan itu pengakuan resmi kita secara kolektif. Kalau beliau dapat itu, artinya negara secara terbuka memutihkan dosa masa lalunya. Banyak organisasi lah kayak Amnesty Internasional, YLBHI ngerasa ini tuh langkah mundur dan bahaya untuk masa depan demokrasi kita. Dan ini benar-benar terakhir banget nih. Ada yang bilang ini sebenarnya bukan kebetulan. Karena coba lihat silsilah keluarganya. Deket sama keluarga siapa, presiden kita adalah keluarganya siapa. Ada kecurigaan gelar ini tuh sebenarnya bagian dari proyek rehabilitasi simbolik Orde Baru. Sejarawan sampai bilang ini awal dari normalisasi autoritarianisme dibungkus nostalgia pembangunan. Kalau Soeharto dapat gelar pahlawan, apa kabar korbannya? Apa kabar nilai reformasi? Apa kabar keadilan? Nah, ngebahas dua itu aja udah lumayan panjang nih videonya. Jadi kita langsung masuk ke chapter terakhir ya. Layakkah Soeharto disebut sebagai pahlawan?
Karena jawabannya nggak sesimpel itu. Pahlawan nasional itu top. Yang dinilai itu memang secara holistik. Bukan sekedar jasanya doang, tapi soal semua luka, nilai, dan masa depan bangsa. Yang kita paling nggak bisa bilang adalah Pak Soeharto adalah tokoh yang biasa-biasa aja. Nggak, dia bukan tokoh pinggiran sejarah. Dia salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Tapi di momen yang sama, sebenarnya beliau ngechecklist satu hal yang penting untuk sebuah pemimpin. At least pemimpin yang sangat diingat ya. Yaitu tokoh yang sangat polaristik. Unik. Berbeda ada kubu yang die hard ngerasa ini pahlawan, tapi ada kubu yang die hard ngerasa ini penjahat. Nah makanya debat ini tuh nggak bisa disederhanain layak atau tidak layak. Karena ini berhubungan dengan nilai. Soal arah ingatan kolektif bangsa. Karena gelar pahlawan nasional itu bukan sekadar simbol. Itu tuh semacam stempel resmi negara loh. Karena resmi, nih semua orang harus ikutin ini. Dan kalau misalnya udah diangkat, biarkan ini menjadi pelajaran dan pedoman untuk orang-orang yang bakal menjabat ke depannya. Tapi kalau di buku gue kayak gini, seorang pahlawan itu harus jadi tokoh yang menginspirasi, punya keberanian, moralitas, perjuangan tanpa catat-catat besar. Karena pas tokoh apapun yang muncul di label itu, yang dilihat bukan cuma positifnya doang, tapi orang pasti ingat dan lihat negatifnya. Apakah itu pedoman yang bagus untuk kedepannya? Buat gue, memang ini sebuah dilema. Cuma kalau kalian ada yang nonton sampai akhir video, gue sengaja nggak share opini gue dari awal sampai pertengahan biar kalian punya pemikiran kritis. Gue kubu yang merasa dosa kemanusiaan. Nah susahnya ini karena nggak pernah divonis, nggak pernah secara legal ya. Yang semasif itu dan korban yang ngebawa lukanya sampai sekarang, menurut gue agak susah untuk kita bilang sebagai pahlawan. Ibarat kalian nonton film, iya bener ada satu hero, tokoh protagonisnya yang menangin perang, tapi dia terang-terangan dan tahu dia memenangkan itu dengan nge-sacrifice atau bacok setengah dari masyarakatnya. Apakah dia pejuang? Apakah dia pemenang? Ya, tapi apakah dia pahlawan? Di buku gua, enggak. Karena hero adalah orang yang bisa memegang nilai moral dan jadi aspirasi untuk jadi pedoman masyarakat ke depannya. Tapi tiap orang beda. Kalau gua melihat dari aspek kemanusiaan, karena nggak semuanya serba angka, nggak semua serba masalah perkembangan ekonomi, tapi aspek sosial itu harus balance. Emang ini dilema, tapi menurut kalian gimana? Ya sekalian ambil isu ini jadi cermin buat kita refleksi bersama lah. Apa nilai-nilai yang kita pegang, apa yang seharusnya dipegang oleh negara ini. See you guys next video. Bye-bye.